sayang sekali. Kita lanjutkan diskusi kita yang kemarin. Iya. Jadi gimana? Giliran siapa? Giliran siapa sekarang? Saya sih nggak apa-apa kalau Bang Faruk mau duluan. Gitu. Oke, giliran saya, Pak Pastor ya. Yuk, Tap layar kita bikin teman-teman ya. tema. Kok buru-buru amat ini Bang Faruk ini? Mau kemana sih sebenarnya? Udah setengah 11 Pak Pastor. Oh, Pak Pastor kan bentar lagi cair kan nunggu hari Minggu. Jadi gini Pak Pastor, setelah saya bacakan kemarin sama Pak Pastor kan, bilangan 31 nomor 9 sampai 10, Hosea 4 nomor 14, Matius 21 nomor 31, kan gitu. Nah, maka muncul kan pertanyaan di situ kan, yang perihal tentang bilangan 31 nomor 9 sampai 10. Pak Pastor bilang sudah tobat itu perempuannya gitu loh. Tapi Pak Pastor, bilangan. di dalam Bilangan. Ayub 31. Ayub 31. Nah, tapi Pak Pastor, perlu Pak Pastor ketahui ya, di Iya. dalam Hosea 4 nomor 14 ya, pesundal itu nggak dihukum Pak Pastor kalau mereka mendirikan rumah bordir. Coba baca dulu lah. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal. Kan mengasingkan diri nih, kan gitu, berarti kan sama dengan mendirikan rumah bordir dan mempersembahkan Asumsi. korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Bahkan di sini dikatakan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Maksudnya pengertian dari apa? Pengertian dari perbuatan sundal itu tadi. Jadi setiap daerah di mana daerah itu ada pesundalnya, warga-warga di situ harus memiliki pengertian terhadap perbuatan-perbuatan sundal. Nah, maka pantas Pak Pastor dalam Matius gitu loh, 21 nomor 31 nih. Dalam perjanjian baru dikatakan sama Yesus gitu loh. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Hosea 4:14, perempuan sundal akan gak tahan dia. Langsung tarkul dia teman-teman. Langsung tarkul dia Pak Pendeta nih. Nanti dulu ke kamar mandi Pak Pastor. Aduh, biar aja nembak sendiri. Nah, Pak Pastor, ketika 27 tahun di Kristen, saya tidak temukan satu ayat pun dalam Bible di mana dikatakan ya, perempuan-perempuan Kristen duluan masuk surga, mendahului kamu dalam kerajaan Allah. Saya tidak temukan Pak Pastor. Malahan saya temui berdasarkan Hosea 4:14, pesundal tidak dihukum, berzina tidak dihukum. Matius 21 nomor 31 ya, pesundal itu duluan masuk surga. Jadi yang jadi pertanyaan Pak Pastor ya, bagaimana nasib dengan perempuan-perempuan Kristen? Gitu loh. Apakah mereka masuk surga? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada data di dalam Bible mengatakan perempuan-perempuan Kristen duluan masuk surga. Nanti silakan Pak Pastor bantah Biblenya agar berkat buat Pak Pastor di hari Minggu nanti semakin berlimpah. Ya, setelah nanti di match berikutnya ini Pak Pastor bantah Biblenya Pak Pastor, kerahkan semua tenaga dan juga pemikiran Pak Pastor agar tetap bisa mendoktrin jemaat-jemaat Pak Pastor agar mereka bertahan di Kristen. Itu loh. Ketika mereka bertahan di Kristen, ya berkat semakin melimpah atas Pak Pastor di hari Minggu nanti. Ya, silakan Pak Pastor ya, berikan nanti satu ayat dalam Bible untuk menandingi Matius 21:31. Adakah di dalam Bible dikatakan perempuan-perempuan Kristen, perempuan-perempuan pentuhan Yesus, perempuan-perempuan penyembah Yesus, perempuan-perempuan yang gereja hari Minggu,
perempuan-perempuan yang joget-joget di gereja hari Minggu duluan masuk surga. Gitu loh Pak Pastor ya. Nanti silakan Pak Pastor berikan datanya Pak Pastor ya. Ya buat jemaat-jemaatnya Pak Pastor, mana ini berkatnya buat Pak Pastor hari ini? Agar Pak Pastor itu semakin diberkati loh. Silakan. Coba kita lihat dulu tanding ulangnya ya. Oke. Saya kadang-kadang kasihan sih sebenarnya. Karena gini Bang Faruk, kenapa saya bilang saya itu kadang-kadang kasihan gitu ya, karena di sini kan masalah kemampuan literasi, iya kan, memahami bacaan itu, konteksnya, teksnya, ya sama seperti kesalahan yang Bang Faruk lakukan kemarin ketika baca kitab Ayub. Ayub pasal 31 ayat 9 10 toh. Padahal itu kan Ayub itu sedang berkata-kata ya bahwa kalau memang teman-temannya itu yang menuduh dia ada dosa, ada salah, ya silakan buktikan. Kalau terbukti memang ada hal-hal seperti itu dalam kehidupan Ayub, maka keluarganya akan berantakan. Gitu. Kekacauan terjadi, hukuman Tuhan terjadi dalam hidupnya. Gitu. Makanya ada kata jikalau. Jikalau saya memang begitu, tentulah akan begini. Nah ini kan kemampuan literasi Bang Faruk. Kemampuan membaca teks gitu ya. Jadi kalau hal-hal seperti itu sebenarnya saya sedih melihatnya. Karena begini Bang Faruk ya. Bang Faruk itu kan seorang yang mewakili keislaman di medsos ini ketika berdiskusi dengan saya. Jadi kalau kemampuan literasi Bang Faruk membaca ayat itu kan sekarang Alkitab itu terbuka lebar. Orang tinggal catat aja apa yang Abang Faruk katakan, terus mereka buka Alkitab, mereka cek, mereka baca, oh ternyata ini Bang Faruk ini dalam membaca aja sulit. Gitu loh. Gitu ya. Jadi konteks Ayub itu jelas ya. Nah, Hosea juga begitu, konteks Hosea. Jadi Hosea ini adalah gambaran dari nabi yang mewakili Israel, yang Israel sudah berkali-kali diperingatkan Tuhan untuk tidak melakukan penyembahan berhala, karena di zaman dulu itu penyembahan berhala itu sama hukumnya dengan persinahan, ya, menduakan Tuhan itu, apalagi mentigakan, itu sama dengan persinahan. Poligami itu, ya, di dalam kekristenan itu tidak boleh, ya. Apalagi politeisme, karena seperti itu sebenarnya jadi hukumnya. Jadi karena orang Israel ini udah dilarang mereka tetap mau saja melakukan dosa-dosa itu, akhirnya Tuhan bilang ya udah terserah lu deh, tapi nanti konsekuensinya ada. Nah terus Matius yang kamu kutip-kutip tadi itu kan kalau orang bertobat, sebesar apapun dosa orang sekarang ini, ya kan, sejahat apapun dia, ketika dia mau bertobat dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia akan diselamatkan. Tetapi orang-orang yang selalu merasa dirinya benar, soleh, padahal hatinya penuh kejahatan, pikirannya penuh kejahatan, itu ya di mata Tuhan akan tetap dihukum, ya. Dia tidak bertobat, karena di dalam kekristenan itu bukan soal lahiriah saja, tapi apa yang di dalam hati Tuhan lihat. Jadi kalau pikiran Bang Faruk penuh dengan persinahan, ya kan, penuh dengan cinta uang, penuh dengan ketidakjujuran, membaca pun harus bersikap tidak jujur, gitu kan. Nah itu Tuhan lihat. Nah kalau perempuan Sundal bertobat, Bang Faruk tidak mau bertobat, tentu perempuan Sundal akan masuk dalam kerajaan sorga. Bang Faruk ketinggalan. Itu maksudnya itu Bang Faruk. Mudah sekali dipahami. Saya pikir Bang Faruk ini mau menjelaskan tadi, saya kasih dahulu karena saya tanya kemarin kan, soal Anisa 34 itu loh. Ya kan, dipukul tapi jangan ada bekasnya, dipukul tapi
pelan-pelan, jangan menyakiti. Itu kan hanya satu kata di situ kan, ya kan? Ribuna, ya kan? Ribuna. Itu kata dasarnya sama nggak itu? Apa kata dasarnya itu Bang Faruk? Coba dijelaskan dulu. Apa kata dasarnya, isimnya apa? Tadi kemarin Bang Faruk bisa tuh jelaskan. Iya kan? Kok bisa jadi panjang itu? Dipukul tapi enggak ada bekasnya. Dipukul tapi itu kan udah berapa kata itu? Ya, ya dipukul aja di situ kan? Ya kan? Coba dulu dicek dulu, dijelaskan itu. Kalau di dalam Kristenan, ya kasar sama istri kan itu saya tunjukin ayatnya kemarin tuh. Ada berapa ayatnya itu? Bang Faruk catat nggak ayat-ayatnya? Nggak boleh kasar sama istri dalam perkataan, apalagi kekerasan dalam hal fisik. Silakan Bang Faruk, tolong dijelaskan dulu itu. Oke, tidak ada data ya teman-teman ya. Tidak ada data yang diberikan Pak Pastor. Pak Pastor mau menyamakan komal kita ini dengan mimbar gerejanya, teman-teman. Bahkan ketika Bang Faruk tadi bertanya kepada Pak Pastor ya, saya tanya tadi ke mana tadi ulangnya nggak bisa nih. Saya tanya tadi kepada Pak Pastornya gitu loh. Di mana ayatnya dalam Bible dikatakan perempuan-perempuan Kristen duluan masuk surga. Tapi Pak Pastor nggak kasih datanya. Nah, maka ini sebuah kemalangan bagi perempuan-perempuan Kristen. Ternyata tidak ada satu data pun di dalam Bible di mana Bible mengatakan kalian masuk surga. Ini waktunya kenapa nggak bisa ini Pak Pastor? Coba Pak Pastor undang saya coba. Coba. Nah, perihal tentang surah An-Nisa yang Pak Pastor tanyakan kemarin, kan udah saya sampaikan ke Pak Pastor. Di situ tertulis kata idribu. Idribu itu Pak Pastor itu fi'il amr atau fi'il perintah. Itu kata perintah itu Pak Pastor. Karena apa? Karena diawali itu berasal dari fi'il mudhari yang ribu. Atau kalau ke madinya doroba. Akar katanya itu doroba. Karena untuk mengetahui akar kata sebuah kata, kita harus kembalikan dulu dari fi'il amr ke fi'il mudhari, dari fi'il mudhari ke fi'il madinya. Jadi fi'il madinya itu doroba. Doroba itu apa artinya? Memukul. Nah, di dalam surah An-Nisa itu tertulisnya idribu karena itu sebuah perintah. Tapi Pak Pastor, di situ sudah dijelaskan Pak Pastor untuk orang-orang yang tidak memahami gramatikal bahasa Arab, hanya berdasarkan terjemahan. Di dalam terjemahan itu sudah diberikan penjelasan. Pukulan di situ adalah pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Di situ nggak ada tendangan, saltoan, mawasigeri, nggak ada. Gitu loh. Berbeda dengan video yang kutunjukkan itu kan, mantan istri pendeta. Dikasih dia mawasigeri, dikasih dia uppercut. Berbeda. Bahkan di dalam surah An-Nisa kan Pak Pastor baca tadi ayat berikutnya. Ya, seorang laki-laki itu seorang suami itu adalah pelindung bagi istrinya. Melindungi istrinya dari apa? Dari kehormatannya gitu loh. Melindungi apa? Melindungi istrinya dari jasadnya. Mempertanggungjawabkan segala kebutuhannya. Terus Pak Pastor bilang, di dalam kitab Matius itu pesundalnya sudah bertobat. Aduh Pak Pastor lupa. Yesus itu nyaman loh berteman sama sundil. Ini kalau orang sekarang memahaminya Pak Pastor, ini refleksi Pak Pastor. Pijat. Pak Pastor nggak pernah baca dalam Lukas 7. Nih, ini pijat refleksi Pak Pastor. Bagaimana seorang rabi, kalau memang Yesus itu seorang rabi, dia bisa disentuh oleh perempuan pesundal yang bukan mahramnya. Coba. Lalu seorang Farisi bernama Simon mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus pun pergi ke sana dan menempati meja makan yang disediakan baginya. Di kota itu ada seorang perempuan pelacur. Ketika dia mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah Simon, datanglah dia ke rumah itu dengan membawa sebuah botol dari batu putih yang berisi minyak wangi.
Ketika Simon dan para tamu sedang makan, perempuan itu datang berlutut di belakang Yesus, di belakang itu Pak Pastor ya, berlutut di belakang ya, bukan di depan. Kalau sempat dia berlutut depan Yesus, salah paham lah kita ini. Posisinya di belakang, bukan di depan. Kalau posisinya di depan kan berhadapan dia kan dengan itunya kan. Sambil menangis karena menyesali dosanya, air matanya bercucuran membasuhi kaki Yesus. Lalu ia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Jadi menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Ketika membaca ayat ini kita berharap berdasarkan Matius 5, 17, 18 Yesus itu marah. Karena itu bukan tradisi Yahudi. Nggak boleh, itu sudah termasuk dalam ranah perzinahan. Seorang wanita yang bukan mahram menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, dia juga berulang kali mencium, au 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 au, serta meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang dia bawa. Kalau zaman sekarang Pak Pastor, ini disebut dengan pijit refleksi. Apakah Yesus menolak perbuatan perempuan pezina itu? Kata Simon melihat hal itu, dia berkata dalam hatinya, kalau Yesus betul-betul nabi, tentu dia tahu perempuan macam apa yang menyentuhnya. Perempuan itu pelacur. Lalu kata Yesus kepadanya, Simon, kata dia. Ketika Simon hendak menghentikan kenikmatan yang dirasakannya, apa kata Yesus? Simon, aku mau mengatakan sesuatu kepadamu. Jawab Simon, katakanlah guru. Lalu Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada dua orang yang mempunyai utang. Dia playing victim ini, mencoba mengalihkan perhatian Pak Pastor. Nanti saya berikan data dalam Yohanes 8 nomor 7. Itulah mungkin alasannya Yesus itu nggak mau melempar perempuan pezina. Ah, udah habis tuh. Takutnya dia udah nyaman gitu Pak Pastor. Dia nyaman. Udah habis tuh, udah habis. Waktunya. Ya, silakan Pak Pastor jelaskan nanti. Bolehkah seorang Yahudi disentuh oleh wanita yang bukan mahramnya? Silakan. Ya. Jadi kita tanding ulang Tunggu dulu waktunya ya. Pak Pastor. Iya. Tenang aja, baru. Oke, silakan. Jadi gini ya. Di sini kita melihat ya, tingkat kecerdasan seorang pemeluk agama itu bisa kita lihat dari ajaran agamanya itu, gitu kan. Dalam hal membaca aja sulit, ya kan. Kalau Anda lihat tadi itu yang dibaca Bang Faru, yang dicium itu kakinya Tuhan Yesus, itu artinya penghormatan. Dan itu artinya permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Saya berapa kali nonton film di Indonesia ini, ya, orang yang bersalah kepada tetangganya, ya, karena udah bertahun-tahun dendam dan berbuat salah, kemudian dia sadar, itu dia cium kaki tetangganya itu sampai sujud-sujud cium. Jadi kemampuan memahami ini, itu kan berurusan dengan apa yang diisi di kepala seseorang tiap hari. Nah, agama itu sangat penting itu, mengisi isi kepala orang. Itu ya. Jadi kalau orang mencium kaki, dibilang itu persinahan, itu kan kerusakan pada otak. Dari mana itu? Budaya itu. Coba. Ya, di Indonesia ini semua orang itu harus beragama. Nah, berarti edukasi dan isi kepala orang itu diisi oleh agama. Bagaimana coba cium kaki? Cium kaki itu dikatakan persinahan. Bukankah itu artinya penghormatan yang sangat hormat dan minta ampun atas segala kesalahannya? Itu loh. Pahami itu. Nah, terus di ayat itu jelas Simon, ya, seharusnya menurut tradisi Yahudi, kalau menghormati Tuhan Yesus datang ke rumahnya, dia harus tuangkan air, Tuhan Yesus cuci tangan, cuci kaki. Terus dia yang harus lap itu pakai ini lap. Ya, itu tradisinya, baru masuk makan. Tapi Simon nggak melakukan itu. Nah, perempuan itu dia tidak punya apa-apa, hanya rambutnya dan sebotol minyak wangi. Jadi itu penghormatan yang luar biasa yang dilakukan oleh perempuan yang sudah bertobat ini. Dulunya dia berzina, tapi dia bertobat. Dan segala dosanya
itu membuat dia merasa bersalah dan meminta ampun kepada Tuhan semesta langit dan bumi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan mencium kakinya. Di mana ada ceritanya orang mencium kaki sampai nangis seperti itu dibilang persinahan? Ini otak-otak. Ya. Coba Bang Faru, tadi kamu jelaskan ya. Kamu jelaskan tadi ya, Anisa 34 pukul di situ. Ya, jangan ini tidak menyakiti bla 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 segala macam. Kamu jelaskan akar katanya dari doroba, ya, film mutorinya, apalagi segala macam yang kamu jelaskan itu. Kamu tahu lah itu, ya. Coba kamu baca dulu, nanti jelaskan ya. Itu juga ada kata dasar yang sama, yang seperti kau bilang akar kata di surat Al-Anfal ayat 12. Saya bacakan sama kamu Bang Faruk ya, terjemahannya aja. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan menimpakan rasa takut ke dalam orang-orang yang kufur. Maka tebaslah bagian atas leher mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Saya pengen kamu kasih tahu saya kata tebaslah itu dari kata apa dalam bahasa Arab di situ dan apa akar katanya. Ya, catat kawan-kawan, cek sendiri, kita di dalam zaman modern, cek sendiri. An-Anfal nomor 12 bandingkan dengan tadi Anisa 34. Ya, kamu kasih tahu saya kata dasar apa bahasa Arabnya dan kata dasarnya apa. Ya, jadi gini, orang yang berzina, bersundal, penjahat, itu bukan pindah agama jadi Kristen dia diselamatkan, bukan. Tapi dia harus bertobat. Tidak ada orang diselamatkan pindah agama jadi Kristen, gak ada. Di dalam kekristenan itu tidak ada. Harus bertobat, terima Tuhan Yesus, baru diselamatkan. Paham sampai sini Bang Faru? Jadi kalau orang Kristen dari sejak lahir tapi tidak ada pertobatan, itu juga nggak diselamatkan. Jadi Kristen itu tanpa pertobatan tidak selamat. Harus bertobat, apalagi pendosa. Itu loh. Ya, saya rasa udah saya jawab tuh. Oke, silakan diatur waktunya lagi Pak Pastor. Oke, teman-teman ya, memang luar biasa. Luar biasa cara Pak Pastor itu membantah Bibelnya demi berkat yang berlimpah di hari Minggu nanti datangnya. Malahan Pak Pastor menghilangkan hukum somernegia. Pak Pastor tahu nggak istilah somernegia? Tahu nggak? Ya, itu somernegia itu jaga jarak antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam tradisi Yahudi, Pak Pastor. Gak boleh. Laki-laki sama perempuan yang bukan mahram itu gak boleh bersentuhan. Kalau di depan umum bersentuhan, kena hantam dua-duanya. Cuma sih. Bagaimana bisa lagi nih Pak Pastor ya? Seorang pastor saja gitu loh. Mampu dia, berani dia gitu loh, berkata dusta demi memenangkan hawa nafsunya untuk menyesatkan anak manusia. Ini datanya Pak Pastor nih. Nih, somernegia nih. Somernegia secara harfiah menjaga sentuhan nih. Larangan bersentuhan pria dan wanita Yahudi yang tidak terikat pernikahan, bukan suami istri, tidak diperbolehkan bersentuhan fisik seperti berjabat tangan, berpelukan atau berpegangan tangan saja itu nggak boleh Pak Pastor, nggak boleh. Tapi Yesus ya dalam Lukas, begini dia, dalam Lukas nih 7 nomor 36 nih. Nih ya. Loh kok kecil?
Bentar Pak Pastor, saya cari yang besar ya. Loh kok kecil? Bentar. Saya cari yang besar di sini. Lukas mana yang tadi Pak Pastor ya? Nih. Ah, ini dia, nih. Air matanya bercucuran membasuhi kaki Yesus. Lalu ia menyekak kaki Yesus dengan rambutnya. Dia juga berulang kali mencium serta meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang ia bawa. Oke? Pak Pastor, kalau laki-laki normal Pak Pastor, kaki kita disentuh dan dipijit oleh perempuan dengan minyak, dilumuri dia lagi, dibasuhnya dengan kakinya, terangsang nggak Pak Pastor? Ada rasa yang berbeda nggak kita rasakan Pak Pastor? Jangan ajarin umatmu untuk jadi munafik Pak Pastor. Apalagi ketika diseka dengan rambut perempuan itu Pak Pastor, ada geli-geli enak gitu deh rasanya Pak Pastor. Kita laki-laki sama-sama udah dewasa Pak Pastor. Kelanjutannya seperti apa? Ya pandai-pandai di lapangan lah Pak Pastor. Itulah alasannya mungkin kenapa di dalam Yohanes 8 nomor 7, Yesus tidak melempar perempuan pezina. Kenapa gitu? Kurasa udah nyaman Pak Pastor. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit lalu berdiri kepada mereka. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melempar batu kepada perempuan itu. Yesus nggak melempar batu sama perempuan itu Pak Pastor. Gitu loh, nggak dilemparnya. Kenapa? Berarti dia merasa dirinya berdosa. Kenapa berdosa? Berdasarkan Lukas 7 nomor 36 sampai 50. Kalau perempuan pelacur itu gak ada hubungan mahram sama dia, maka ketika perempuan itu menyentuh dia dan dia membiarkan perempuan itu menyentuh dia, Yesus pada saat yang sama telah berdosa Pak Pastor. Telah berdosa. Gitu loh. Maka tak pantas dia dikatakan anak Allah Pak Pastor. Nah, perihal dalam surah Al-Anfal yang Pak Pastor berikan tadi, Pak Pastor harus memahami Pak Pastor. Satu kata di dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang berbeda-beda. Itu maknanya berbeda-beda Pak Pastor. Nanti di selanjutnya saya berikan pemaparan kepada Pak Pastor. Jadi jangan nggak boleh monoton. Contoh, doroba artinya itu memukul. Bisa dia diartikan dengan kata yang lain. Tergantung kata setelahnya ataupun kata sebelumnya, atau bahkan tergantung perubahan harokat pada huruf akhirnya. Ya, karena bentuk dari isim itu bermacam-macam Pak Pastor. Isim ditinjau dari perubahan huruf akhirnya. Isim ditinjau dari akhiran katanya. Ada isim maf'ul, ada isim nakiroh, ada isim ma'rifat, ada isim munada, ada isim apa lagi? Isim af'al, ada isim apa lagi? Isim banyak nama isim Pak Pastor. Ya, silakan. Habis waktunya. Silakan Pak Pastor narasikan ke kita, apakah memang boleh nih perempuan dan laki-laki yang bukan mahram di dalam tradisi Yahudi itu bersentuhan? Silakan Pak Pastor. Coba tanding ulang. Coba, saya enggak ada ininya nih, enggak muncul. Ada nggak di situ, Pak? Untuk ininya. Di sini pun nggak bisa tanding juga Pak Pastor. Ini mintanya Mas Tim, coba bentar ya. Kalau diskusi PK sama Pak Pastor ini nggak ada tantangannya loh. Argumentasi lemah. Poin PK-nya kalah, tengok loh. Poinnya nomor 30 kayak nomor sepatu anak SMP. Oke. Sekarang ini ya. Ini ya kawan-kawan ya. Penjelasan Bang Faruk tadi dengan kata dasar doroba itu Anda cek, saya sebutin lebih dari satu ayat ya. An-Nisa tadi 34 ya. Terus Anda cek An-Anfal tadi 12 itu ada dua kata di situ ya. Di kata yang urutan ke-17 sama di kata yang urutan ke-20
Teman-teman bisa cek sendiri. Apa bisa dipegang kata-kata Bang Faruk ini? Pegang aja nggak apa-apa. Tapi kita kan harus mengecek lagi. Ya. An-Anfal ayat 50. Ya. Apalagi nih? Itu. Coba, itu lebih dari satu ayat saya kasih. Ya, dan berapa kali kata itu diulang. Ya. Kata dasarnya doroba toh. Nah, dicek aja kawan-kawan. Nah, kemudian gini ya. Gini Bang Faruk. Kamu itu sebenarnya cocok aja di tukang las. Kamu tunjukin ke saya ya sesuatu dalil yang bukan dari Alkitab, dari Google, saudara-saudara. Coba bersentuhan datanya dari Google. Saya pengen kamu itu bantah saya itu pakai data Alkitab. Kalau bukan data Alkitab itu buat apa saya urusin? Orang Yahudi itu mau bikin apa? Ya, itu urusan mereka. Mereka punya dalil-dalil sendiri. Ya kan? Tapi kalau dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, kau tanyakan ke saya, ini ada ayatnya tidak boleh bersentuhan dengan perempuan. Baru itu bisa saya jawab. Kalau dalil entah dari mana, entah berantah begitu kau tunjukkan ke saya tertawa Bang Faruk. Apa? Itu kan nyambung-nyambungin yang tidak nyambung. Di mana-mana Bang, ya mencium kaki itu artinya minta ampun, minta maaf Bang Faruk. Itu ini ada di mana? Saya bingung gitu ya kawan-kawannya. Makanya saya bilang tadi ya, kemampuan seseorang itu kan ditentukan dari apa yang mengisi pikirannya selama ini. Ya, kalau kita rajin ke gereja, rajin dengar khotbah, rajin baca firman Tuhan, pikiran kita kan stabil saja tuh. Masa orang cium kaki dibilang persinahan, sampai diceritakan terangsanglah segala macam. Ya, di situ kan Tuhan Yesus jelas-jelas mengatakan kepada Simon, Simon, ya, aku datang ke rumahmu, tapi tradisi penghormatan seorang Yahudi kau nggak lakukan tuh, ya. Kau nggak sediakan air, kau nggak tuangkan air. Itu biasanya ya tuan rumah itu kalau sangat menghormati tamunya, dia sendiri yang pegang itu buli-buli, kemudian dia tuang, tamu terhormatnya cuci tangan, cuci kaki, terus dia juga yang lap. Namun perempuan itu yang sebenarnya bukan tuan rumah, tapi karena saking mengasihi Tuhan Yesus dan dia merasa bersalah selama ini berdosa kepada Tuhan Yesus, ya dia tahu Tuhan Yesus itu adalah Sang Pencipta. Ya, dia dulunya pesina, dia bertobat. Itu minyak itu harganya 200 dinar itu. Itu mahal sekali Bang Faruk. Ya. Itu dia tuangkan sampai semerbak harum seluruh ruangan itu. Itu artinya penghormatan kok. Coba Anda baca baik-baik itu. Jangan dipotong-potong. Jadinya kayak tukang las Bang Faruk ini. Nah, terus peristiwa di Yohanes 8 itu kan jelas sekali Tuhan Yesus itu Maha tahu. Perempuan yang ditangkap katanya sama orang Yahudi ditangkap kedapatan berbuat zina. Bang Faruk teliti nggak ayat itu? Kalau orang berbuat zina, tidak mungkin kan satu orang doang. Kenapa perempuannya doang yang ditangkap? Yang laki-lakinya mana Faruk? Jadi baca Alkitab itu perlu kecerdasan. Jadi Tuhan Yesus itu menghakimi dengan adil. Ya, tapi kalau dia jawab langsung, nanti Tuhan Yesus yang akan disalahin sama orang Yahudi. Jadi Tuhan Yesus menulis di tanah. Sampai akhirnya karena mereka menuntut Tuhan Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa lempari wanita ini dengan batu, dia duluan. Tidak ada kan yang berani, pergi semua. Tuhan Yesus memberi peringatan. Ya, aku pun tidak hukum kau saat ini, tapi jangan berbuat dosa lagi. Artinya dia dikasih kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki kelakuan. Kalau memang dia ketangkep bahasa berbuat zina, yang laki-lakinya mana Faruk? Makanya biasakan membaca dengan baik. Aduh, Pak Pastor nggak mau jujur ya. Waktunya mana nih Pak Pastor? Oke, ya. Tadi yang saya berikan itu teman-teman, itu hukum dari tradisi Yahudi
berdasarkan kitab Ulangan 21 dengan nomor 22. Itulah. Beginilah teman-teman kualitas pastor ya. Makanya mungkin orang Yahudi jijik kali nengok Kristen ini. Kitab mereka diambil dalam bentuk terjemahannya, dipelintir sama mereka sesuai dengan hawa nafsu mereka. Makanya gak heran Oteng kalau di tanah ke Israel sana diludahi. Tui katanya. Udah jelas Pak Pastor gak mungkin kupaparkan lagi. Kalau Pak Pastor mau data secara eksplisit, baca dalam Ulangan 22 nomor 13 sampai 30. Hukum perkawinan Yahudi. Di tengah-tengah ayat itu dikatakan, jika kedapatan seorang perempuan dengan laki-laki yang lain yang bukan pasangannya atau bukan tunangannya atau bukan suaminya sedang berduaan saja, kedapatan berduaan, maka si perempuan itu kalau memang dia masih gadis, kalau si laki-laki itu sudah beristri, si perempuan itu dinyatakan masih gadis, si perempuan harus dilempar di depan pintu rumah ayahnya sampai meninggal dunia. Jangan pancing kemarahan umat Yahudi. Udah kalian colong terjemahan kitabnya, kalian pelintir sesuai hawa nafsu kalian. Makanya nggak heran sampai di Israel diludahin kalian. Puih. Tak ada hukumnya Pak Pastor dibolehkan seorang perempuan menyentuh laki-laki di hukum tradisi Yahudi yang bukan mahramnya. Kalau minyak yang Pak Pastor sampaikan maksudnya adalah minyak narwastu, dengan ritual perbuatan seperti itu, salah satu ritual dalam hukum tradisi Yahudi itu ritual pernikahan Pak Pastor. Jujurlah Pak Pastor, tinggalkanlah persepuluhan itu Pak Pastor. Jika dalam ritual pernikahan Yahudi, salah satu ritual pernikahan Yahudi untuk menunjukkan pengabdiannya kepada suaminya, dia akan membasuh kaki suaminya dengan minyak mahal atau minyak narwastu. Lalu setelah itu meminyaki kepala suaminya. Itu ritual pernikahan. Gitu loh. Apakah benar? Berarti sebuah pertanyaan muncul. Apakah benar nih terjadi pernikahan nih perempuan pelacur itu dengan Yesus sendiri? Di zaman sekarang aja Pak Pastor, kalau ada seorang perempuan ujuk-ujuk mendatangi seorang laki-laki, menyeka kaki laki-laki itu dengan minyak, dibasuh-basuhnya dengan rambutnya, lalu diseka kepalanya. Si laki-laki itu diam, itu dipandang cabul Pak Pastor. Macam mana dia mau menghentikannya? Orang geli-geli enak. Lagi. Ya gak aja Pak Pastor ini. Tidak ada satupun dalam hukum tradisi Yahudi memohon ampun kepada Tuhan dengan membasuh kaki laki-laki yang bukan mahramnya. Jangan rubah hukum tradisi Yahudi Pak Pastor. Nanti Pak Pastor ditandai orang Yahudi. Pergi nanti Pak Pastor ke Israel bukan diludahin lagi, dikentutin Pak Pastor. Tut katanya. Ini Pastor Tomin kurang ajar nih. Dibilang dia di dalam hukum tradisi Yahudi nggak masalah untuk memohon ampun kepada Tuhan, dibasuh kaki laki-laki yang dianggapnya suci, ya enggak. Baca lagi di dalam kitab Ulangan 21 Pak Pastor. Makanya saya berikan kepada Pak Pastor tadi artikel Ulangan berapa? Ulangan 22 nomor 13 sampai 30. Hukum perkawinan Yahudi. Coba baca. Nyambung enggak? Makanya saya bilang di tengah-tengah ayat tidak salah di ayat baca 22. Dong, nyambung nggak dengan narasimu Bang? Jadi bacalah Pak Pastor. Ulangan berapa? Ulangan 21? Ini saya baca ini, saya mau baca ini. Ulangan 22 dari nomor 13 sampai nomor 30. Saya bacakan ya teman-teman, nyambung nggak? Silakan baca nanti Pak Pastor, tapi di waktu Pak Pastor lah, jangan di waktuku cuma. Loh, kan kamu yang bawa dalil itu kan tadi saya tanya. Dalil. Silakan Pak Pastor bantah dalilnya. Karena memang Pak Pastor sudah terbiasa membantah bibelnya. Baca.
Biar kita dengarkan teman-teman. Bolehkah seorang wanita yang bukan mahram bersentuhan, jangankan bersentuhan, bertemu saja itu tidak boleh. Silakan. Ya, kita lihat ya, kita saya bacain ya. Jangankan bersentuhan teman-teman ya, bertemu saja mereka nggak boleh. Bertemu. Saya bacain ya ayat ini ya. Ya, silakan Pak Pastor, silakan. Ya, harap maklum kawan-kawan, kita Kristen, kita nggak bisa membalas yang jahat dan jahat. Udah marah ya. dia. Ulangan 22 ayat 13. Iya, saya marah. Sampai 30. Kenapa marah Pak Pastor? Coba kawan-kawan ya, Ulangan 22 ayat 13. Sampai 30. Anda baca, iya sampai 30. Anda baca baik-baik. Kamu mau habiskan waktu saya dan baca itu. Anda baca baik-baik kawan-kawan. Diam dulu Faruk. Rekam ini diskusi kawan-kawan. Rekam. Nah, silakan baca. Iya. Ya, kamu narasikan apa tadi? Di dalam hukum tradisi Yahudi, jangankan perempuan bersentuhan sama laki-laki yang bukan mahramnya, bertemu saja mereka tidak boleh. Kalau kedapatan dihukum dua-duanya. Ini hukum perkawinan. Iya, tapi di dalam itu ada tradisi. Ini waktu saya, kamu diam. Kamu diam, Faruk. Kamu diam. Ya, mau marah-marah. Saya lihat ini hukum perkawinan. Jadi baca isinya Pak Pastor. Gini. Kau masih mau diskusi dengan saya nggak? Mau aku diskusi samamu Pak Pastor, bahasa kalau isinya. Mau diskusi dengan saya tidak menerima penghujatan, Pak. Yang mana orang bisa penghujatan? Baca kok ulangan 22. Aku yang baca. Kamu baca. Nanti saya ulang waktu saya, kamu yang baca. Ya udah, saya baca ya. Nih. Pak Pastor jangan marah-marah Pak Pastor, saya pakai data loh. Saya bisa marah dong, masa kau menghujat saya nggak marah? Gimana saya menghujatnya? Pak Pastor ini kau menghujat. Ini kau menghujat. Nanti saya buktikan nanti saya buktikan kau menghujat. Iya, Pak Pastor. Baca sekarang, coba kau baca. Saya buktikan kau menghujat. Bagi tradisi Yahudi dibolehkan saya buktikan kau menghujat, kamu baca sekarang. Saya buktikan, rekam teman-teman. Saya buktikan dia menghujat. Kamu baca. Iya. Jadi teman-teman, siapapun yang bisa proses ini orang, saya akan buktikan dia menghujat. Lapor. Bukan, kau kan bilang kau merasa nggak menghujat. Bukan, kau merasa nggak menghujat kan? Coba baca itu. Saya baca nih. Pak Pastor yang menghujat hukum tradisi Yahudi dengan coba baca yang bukan mahram boleh menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya. Pak Pastor mengatakan. Saya katakan Pak Pastor kalau ke Israel kena ludah Pak Pastor. Baca sekarang, kenapa lama? Sudah kurang ajar dengan hukumnya Yahudi, nggak boleh. Enggak, saya mau lihat kamu baca. Ya saya baca. Apabila seseorang, nomor 13 ya, apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, literasinya panjang nih Pak Pastor, sabar ya. Tenangkan dirinya Pak Pastor, hadirkan Roh Kudus dalam hatimu biar jangan ada kemarahan dalam diri. Enggak, baca, enggak usah panjang-panjang. Kamu jangan ngeles. Saya buktikan kau penghujat di sini. Menunjukkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata perempuan ku ambil menjadi istriku. Tetapi ketika ku hampiri, tidak ada ku dapati padanya tanda-tanda keperawanan. Ini perihal tentang keperawanan ya. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu itu. Oke? Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya, ia menjadi benci kepadanya. Oke? Dan ketahuilah, ia menuduh perbuatan yang kurang senonoh, ya, itu lalu mengambil kepada gadis karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perempuan Israel. Nah, perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya selama hidupnya. Tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Tetapi jikalau tuduhan itu benar dan tidak, nih gimana ya? Tidak, ayah Israel berkata haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu di tengah-tengahmu. Nomor 22. Ini 22 ya.
Apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan bersundal yang bersuami, ya, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu juga meninggal dua-dua. Demikian juga harus kau hapuskan yang jahat daripada yang dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis, dengan ini Pak Pastor, nomor 23-nya Pak Pastor, yang masih perawan dan sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota, bertemu aja nggak boleh Pak Pastor. Baca dengan baik, baca. Nomor Baca. 23-nya, dan tidur bertemu aja nggak boleh yang bukan suami istri. Nah, apabila, ya ini nomor 23 tadi ya, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu, dua-duanya kena Pak Pastor ya, laki-laki dan perempuan kalau kedapatan tidur. Hukumnya rajam. Nih nomor 24-nya. Maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu tengah-tengahmu. Tetapi jikalau dipandang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa, ini kalau dalam paksaannya Pak Pastor, si perempuannya dipaksa, si perempuannya itu aman, gak dihukum. Oke? Si laki-laki dihukum karena dia memaksa. Di ayat selanjutnya dikatakan dia wajib hukumnya untuk menikahi perempuan itu dan gak boleh menceraikannya. Tapi kalau mau sama mau, bertemu aja mereka, bertemu ini. Kamu baca ayatnya, jangan bernarasi. Saya mau udah tahu. Tadi loh Pak Pastor. Baca belum 30, kamu baca. Sampai 30 coba, lanjut. Dia jijik baca Bibelnya, aku suruh baca lagi semua. Saya jijik lihat kamu. Betul. Karena dari semua ayat yang kamu baca nggak ada yang membela narasimu tadi. Coba lanjutin baca sampai kamu dapat. Ulangan 22 nomor 23. Boleh tidak, sekarang kamu baca sudah sampai 23. Sekarang 24, ya. Baca. Bolehkah? Itu udah dapat poinnya Pak Pastor, 23. Enggak. Bolehkah seorang wanita apa poinnya? Poinnya tadi kau bilang apa? Ini poinnya Pak Pastor, ini poinnya Pak Pastor. Dalam Kenapa? Ulangan 22. Dalam Ulangan 22 nomor 23, bolehkah seorang wanita Yahudi dengan laki-laki Yahudi yang bukan mahram bertemu, bolehkah? Boleh? Boleh atau tidak? Kamu bicara apa? Kamu bicara apa, Faruk? Oke, sekarang waktu saya ya. Kamu nggak baca ya sampai itu ya. Sekarang waktu saya. Meninggal itu poinnya, bertemu. Udah diam. Sekarang waktu saya. Terima tuh. Jangan emosi dah Pak Pastor. Enggak, saya emosi loh. Ya, saya jengkel lihat kamu, Faruk. Ya. Gini ya kawan-kawan ya. Orang-orang ini kan mayoritas di sini, makanya suka-sukanya. Tapi percaya deh, ya, banyak orang-orang yang waras bisa membaca ayat ini. Ulangan 22 ayat 13 sampai 30. Tidak ada satu pun di situ ayat yang mengatakan ya perempuan dan laki-laki tidak boleh bersentuhan dalam tradisi Yahudi. Dan kamu tadi mengatakan seperti itu. Ya. Bertemu sehingga dia diam, jangan kau potong. Ini waktunya saya ngomong. Ya, konteks di sini orang yang bertemu di sini bertemu apa? Ya. Perempuan bertunangan ketemu dengan laki-laki. Kamu jangan potong saya. Enggak, ya, Pak Pastor, jangan Gini. Kamu masih mau debat dengan saya atau enggak? Kamu masih mau debat dengan saya enggak? Kalau enggak mau jangan potong. Ya kalau Pak Pastor emosional kayak gini, siapa yang mau debat dengan Pak Pastor? Kamu menghujat agama saya, menghujat Tuhan saya. Yang mana hujatan? Yang mana perkataan saya? Tadi kau bilang, ya Tuhan Yesus, ya dicium kakinya, itu tanda pengampunan dosa, tanda dia minta ampun. Kau bilang apa persinahan? Dengan dalilmu Ulangan 22 ayat 13 sampai 23, padahal ini hukum perkawinan. Ini bicara hukum perkawinan. Tidak ada satu dalil pun mendukung apa yang kau katakan, Faruk. Ya. Boleh nggak laki-laki yang bukan mahram sama Enggak, tidak. Kamu sekarang buktinya memotong saya berbicara. Buktinya kau memotong saya bicara. Kita jangan emosi, ya, Pak. Kau menuduh Tuhan Yesus bersinah dengan perempuan itu. Kau menuduh. Kamu tadi bilang berzina. Oke. Berarti ketika jangan kau potong saya. Jangan, ini waktu saya. Jadi kau tadi menarasikan Tuhan Yesus
dicuci kakinya pakai minyak wangi dan dilap pakai rambut seorang wanita, terus diciumi kakinya sebagai tanda minta ampun atas segala dosa-dosanya. Kamu sekarang mengatakan bahwa itu bukan perzinahan. Sedangkan tadi narasi-narasimu apa? Ya, sekarang dia bantah sendiri kawan-kawan omongannya. Mencret dia kan? Dia tarik sendiri omongannya. Jadi sekarang kamu mengatakan bahwa Tuhan Yesus ya tidak melakukan persinahan di situ. Terus apa yang kau tanyain sama saya? Ya. Jadi Faruk ini terlalu mencari-cari sekarang ya. Sekarang waktu saya Faruk. Pasang mukamu di sini, hadapin ke sini. Ya. Sekarang di sini kelihatan bahwa kamu ingin memframing sesuatu yang tidak benar. Ulangan 22 ayat 13 sampai 30 tidak ada satupun mendukung dalilmu bahwa Tuhan Yesus ya melanggar hukum persinahan. Tidak ada. Ya, dan saya kasih tahu kamu Faruk ya. Orang ya di Yahudi sana dulu di zaman dulu, kalau mencuci kaki, membasuh kaki, itu biasanya perempuan-perempuan yang bawa buli-buli. Dia yang tuang, yang bawa. Ini saya hanya kasih tahu kamu. Ya. Dan tidak ada orang mengatakan itu persinahan. Wanita itu biasa melayani, ya, menyediakan makanan, ya, membasuh kaki, itu biasa. Itulah makanya Tuhan Yesus bilang, kamu Simon tidak melakukan itu, tidak menyediakan air pembasuhan, tidak melap kakiku waktu aku masuk, tapi perempuan ini melakukan semua itu. Dan kamu sudah ngakuin itu bukan persinahan. Kamu jangan ngarang-ngarang Faruk. Makanya dengar ya. narasi nanti. Jadi, ini waktu saya. Kenapa kamu potong terus? Ya, silakan. Jadi di sini saya minta ketegasanmu. Apakah di sini kau tuduh Tuhan Yesus melanggar hukum persinahan, melanggar hukum etika, moral dan asusila, ketika kakinya dibasuh pakai minyak narwastu dan dilap dengan rambut wanita? Boleh saya pengen kamu tegas nih. Saya tanggapin ya? Boleh sekarang. Nah, sekarang kamu tanggapin dengan tegas. Apa kau menuduh Tuhan Yesus melanggar hukum asusila? Oke, boleh saya tanggapin sekarang? Silakan. Oke. Makanya Pak Pastor, kunci dari sebuah diskusi itu adalah ketenangan hati. Waktunya. Bukan, ini bukan ketenangan hati. Nanti saya bersikap tegas baru kau berubah kan? Sekarang saya minta saya udah tegas nih. Sekarang saya minta kawan-kawan rekam ya. Rekam ya pernyataan dia ya. Rekam ya. Iya, nggak apa-apa. Kamu nggak perlu takut. Yang menghujat dengan merubah hukum. Kamu nggak perlu takut. Kamu mayoritas kok. Kamu nggak perlu takut. Katakan boleh ini waktu saya sekarang mana kasih waktunya. Ya, kamu nggak perlu takut Faruk. Kamu kan mayoritas. Kamu nggak usah takut. Kasih waktunya. Biar saya buktikan Pak Pastor yang menghujat. Silakan. Oke. Ya, sekarang saya minta ketegasanmu yang tadi saya minta. Ini saya kasih Pak Pastor. Ketegasanmu apakah ya peristiwa Tuhan Yesus dicuci kakinya dengan minyak narwastu oleh wanita dan disekap itu adalah kau menuduh Tuhan Yesus persinahan. Ya, dengar. Teman-teman, Pak Pastor ini playing victim. Dia melanggar hukum asusila. Saya pengen jawaban tegasmu. Pak Pastor yang playing victim dengan menghujat hukum Yahudi dengan mengatakan. Enggak, saya mau jawaban tegasmu. Apakah kau menuduh Tuhan Yesus? Nih, apakah kau menuduh Tuhan Yesus melanggar hukum asusila dan persinahan ketika kakinya dibasuh dengan minyak narwastu dan dilap dengan rambut oleh wanita di rumah Simon Petrus? Saya mau kamu dengan tegas jawab, menuduh Tuhan Yesus berzina atau tidak? Oke. Sebenarnya teman-teman, yang kita gugat itu, yang kita kaji itu adalah tulisannya Lukas dalam Lukas 7 gitu loh. Makanya itu adalah bentuk pertanyaan. Yang pertama, saya tanyakan sama Pak Pastor tadi, apakah boleh, kan saya bertanya tadi kan, apakah boleh seorang wanita yang bukan mahram boleh menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya? Kata Pak Pastor itu boleh. Karena
salah satu cara minta ampun pada saat itu dengan menyeka kaki seorang laki-laki yang bukan mahramnya, diberikan Saya minyak minta dengan konfirmasimu, saya minta konfirmasimu, ketegasanmu. Bisa Dengar dulu, tegas apa Pak tidak? Pastor. Iya ya, sabar dulu Pak Pastor. Kamu berasumsi Pak Pastor, menuduh gini Tuhan diskusinya. Yesus melakukan persinahan atau melanggar hukum asusila, Iya, melanggar dulu etika, penjelasanku loh. ya, Sabar susila, dulu. ketika kakinya dicuci pakai minyak Sabar dulu. narwastu Oke, dan sabar dulu. diseka Oke, pakai saya jawab rambut. ya. Saya jawab yang kedua. Saya pengen kamu jawaban tegas, iya apa tidak? Berdasarkan kitab Ulangan 22 nomor 23, teman-teman, ya. Perempuan jangankan bersentuhan, bertemu aja nggak boleh. Bertemu mereka ini bertatap-tatap. Saya begini. nanya, Dalam Tuhan tradisi Yesus Yahudi di nggak situ boleh. kamu tuduh Aku udah apa kasih enggak? datanya dalam Ulangan 22 nomor 23. Nggak nyambung. Ketiga, Saya tadi tanya kamu. sampaikan gimana sih Pak Nggak Pastor? nyambung. Tadi udah kamu baca, nggak nyambung. Tadi kamu udah baca kan? Apakah boleh Ulangan Pak 22? Pastor yang bukan suami istri bertemu, bolehkah Pak Pastor? Kamu tadi udah baca Ulangan 22. Boleh. Kamu tadi udah baca Ulangan 22. Itu Ulangan 22 berbicara tentang pembasuhan kaki enggak? Gimana sih Pak Pastor? Itu hukum Ini pernikahan. waktu saya loh Pak Pastor. Ini Ulangan 22 ayat 13 sampai 30 ini hukum pernikahan. Iya, nomor 23. Nah, makanya sekarang kau hubungkan ke sini, saya minta tanggung jawabmu nih. Apakah di sini kamu berprasangka atau menuduh Tuhan Yesus melanggar hukum asusila, hukum persinahan? Saya Pak Pastor, biar saya dulu lah yang ngomong. Enggak, kamu jawab dulu dengan tegas. Buat apa? Saya menunggu dari tadi. Tadi kau bilang dicium kakinya, terus kau bilang rangsangan lah, apalah segala macam. Kan kamu bernarasi begitu tadi. Maksud dari narasi saya tidak seperti itu, Pak Pastor. Tapi tadi Saya kau bilang jelaskan bicara dulu. rangsangan lah, apalah segala macam. Loh, Nah, langsung aja Pak Pastor ya. makanya saya langsung nanya ke narasi kamu, tadi saya apakah bilang, dari udah, semua udah, pembicaraan pasal-pasal ini di narasi terkait selanjutnya Tuhan tadi saya Yesus, bilang, kau menuduh kemungkinan Tuhan Yesus terjadi melanggar hukum pernikahan persinahan, di melanggar tempat hukum itu di asusila? Lukas Kamu 7. jawab dulu. Atau Kamu jawab dulu. jangan-jangan terjadi pernikahan. Kamu Kenapa gitu, Bapak jawab Faruk? dulu. Ini tradisi pernikahan Yahudi ini. Kamu jawab Tanda dulu. cinta dan kesetiaan ini pernikahan Yahudi. Dalam Tidak ada pernikahan dalam Yahudi pernikahan kuno, Yahudi orang seorang mencium kaki itu perempuan menikah. sering Nggak ada. menyimpan buli-buli Ya. berisi minyak narwastu. Minyak Sekarang ini gini, akan terakhir digunakan nih, untuk saya tanyakan sama meminyaki kamu. kaki suaminya pada Terakhir hari saya tanyakan sama pernikahan kamu. sebagai tanda cinta. Kamu hormat menuduh dan Tuhan kesetiaan Yesus. tertinggi kepada suaminya. Kamu menuduh Tuhan Jangan-jangan, kan Yesus. saya bilang, jangan-jangan di Kamu rumah menuduh Simon Tuhan itu Yesus. terjadi pernikahan. Kamu menuduh Tuhan Yesus apa tidak? Oh, jadi sekarang kau berikan tuduhan Seorang baru. perempuan meminyaki kaki Yahudi, apalagi di sekelas rabi dengan minyak narwastu. Oke, jadi minyak mahal. kamu sekarang Itu salah menuduh satu Tuhan Yesus tradisi menikah. Pernikahan ritual pernikahannya Yahudi. Kita Iya, kembali lagi dalam sekarang Lukas sekarang 26 saya ingin 30-nya. ketegasanmu. Di sini kau Kita ingin diskusi membuktikan Tuhan Yesus saja, menikah. Pak Pastor nggak sanggup diskusi, lapor. Tidak, kamu sudah menghujat tadi. Anda yang minim literasi tak punya ilmu, lapor. Bukan, ya, bukan. Saya tidak melapor. Makanya saya bawakan ini tadi. Saya hanya menyuruh semua orang merekam. Saya hanya menyuruh orang semua merekam. membasahi kaki Yesus. Ya, Ia kamu berani menyeka nggak kaki jawab Yesus tegas? dengan rambutnya. Dia juga Ya, sekarang kamu menuduh Tuhan Yesus menikah. serta meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang dia Enggak, bawa. sekarang kau mau menuduh Tuhan Yesus menikah. minyak wangi yang dia bawa. Enggak, sekarang Sama kan dengan ritual sekarang waktu pernikahan saya. Yahudi? Sekarang waktu saya. Kamu jangan ngoceh terus. Makanya saya Ya. bilang tadi, atau jangan-jangan Diam. terjadi Sekarang waktu pernikahan saya. di sini. Saya ingin ketegasanmu, Faruk. Ini sekarang waktu saya. Ya, kamu terima tuh. Saya ingin ketegasanmu Gak usah sekarang. PK aja lah Pak Pastor, nggak ada juga yang nge-give kau Pak Pastor. Gini loh, Nggak usah kamu PK aja lah. menuduh tadi Tuhan Yesus melanggar hukum asusila, menuduh Tuhan Yesus melanggar hukum asusila, Jika persinahan. Pak Pastor Jangan tidak jangan bisa kepotong dulu. memberikan data Saya ingin ketegasanmu di situ. bahwasannya Sekarang kamu berubah. seorang Apakah wanita sekarang Yahudi kamu boleh juga bersentuhan mau dengan menuduh laki-laki Tuhan Yesus Yahudi bahwa yang Tuhan bukan Yesus mahram? menikah? Tanya dipotong. Sekarang kamu juga. Ini bukan pertanyaan yang harus kau jawab sekarang. Nanti kau jawab di waktumu. Ya. Tadi apakah semua narasi-narasimu tadi dari awal
membahas tentang Tuhan Yesus, dibasuh kakinya dengan narwastu dan diseka dengan rambut, ya, apakah kau menarasikan itu, bahkan kau berbicara dengan kata-kata rangsangan dan sebagainya? Apakah kau maksudnya mau menuduh Tuhan Yesus melakukan persinahan di situ? Nah, sekarang kamu bernarasi lain lagi nih. Narasimu yang terakhir ini, apakah kamu ingin ya membuktikan Tuhan Yesus menikah dengan narasimu yang terakhir ini? Saya ingin jawabanmu yang tegas supaya saya bisa counter. Jadi jangan bernarasi, membuang narasi tanpa ada ketegasan. Tujuanmu apa? Tujuanmu apa tadi menyebut-nyebut ketika kaki Yesus dicium? Saya bilang itu tanda permintaan maaf. Kau bilang itu membuat terangsang, ya, dilap pakai rambut oleh wanita itu. Kau bilang itu tambah membuat terangsang. Tujuanmu di situ, apakah kau ingin mengatakan Tuhan Yesus melanggar hukum asusila, melakukan persinahan, atau tidak? Supaya saya bisa sanggah. Nah, kedua, setelah kau merubah dan menyebut istilah pernikahan, apa kau mau menuduh, membuktikan dalam diskusi ini bahwa Tuhan Yesus menikah ketika perempuan itu mencium kakinya dan meminyaki kakinya? Ya, di mana dalilnya itu? Dasarmu apa? Saya pengen tahu tuh, karena jadi apa ini? Bayangan liar nih, narasi liar nih. Saya pengen keseriusanmu. Yang kau mau buktikan di sini apa? Ya, mau menggambarkan Tuhan Yesus itu melanggar hukum asusila atau mau membuktikan dia menikah? Itu. Sebenarnya tujuan narasimu apa, Bang Faru? Boleh ku jawab? Silakan. Boleh. Nah, gini loh, Pak Pastor yang keduluan emosi. Enggak, ini saya sekarang minta ketegasan. Kamu diskusi dengan saya. Ya, oke, saya jawab bentar Pak Pastor ya. Tadi saya menyampaikan dampak dari ketika seorang laki-laki sama perempuan yang bukan mahram bersentuhan, akan ada rasa. Ya, tujuan kamu apa? Tujuan kamu apa? Mau membuktikan Tuhan Yesus melanggar hukum asusila? Tidak, saya mau dengar Pak Pastor. Yang saya gugat. Oh, berarti tidak ada kan yang kamu buktikan kan? Tidak ada yang kamu buktikan kan? Yang saya gugat adalah apa yang tertulis dalam kitab Lukas dan apa yang dipahami oleh Pak Pastor. Gini loh, Bang Faruk, saya sudah jelaskan. Di Indonesia ini pun ketika ada orang yang datang ya dengan penuh kerendahan hati mencium kaki seseorang, itu tandanya minta ampun. Dibolehkan rupanya Pak Pastor yang bukan suami istri itu bersentuhan seperti itu dalam tidak ada hukum seperti itu. Hukum yang kau baca tadi itu soal orang bertunangan, orang menikah, orang perkawinan. Yang bukan suami istri boleh nggak bertemu? Jadi kau nyambungin semuanya. Nah, saya minta tanggung jawabmu. Tujuanmu menyambungkan ini. Apakah kamu sedang menuduh Tuhan Yesus melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum asusila di situ? Oke, saya jawab Pak Pastor. Kan tidak ada tuh, kamu nggak berani menjawab kan? Pak Pastor yang menuduh Yesus seperti itu. Oke, Bang Faru, sorry ya, kamu nggak berani menjawab kan? Pak Pastor yang menuduh Yesus. Jadi apa yang kau tuduhkan? Berarti Tuhan Yesus tidak melanggar hukum apa kan? Karena Anda benarkan ketika seorang perempuan menyentuh Yesus yang bukan mahramnya. Gini Faruk, tidak ada urusannya di dalam Alkitab, tidak ada bersentuhan itu udah berzina, Faruk. Ulangan 22 nomor 23. Tidak ada di situ dikatakan bersentuhan itu langsung berzina, tidak ada. Jangankan bersentuhan. Semua orang bisa baca kok. Nah, sekarang narasimu ini kau mau menuduh Yesus berzina atau gimana Anda sebenarnya? Menuduh Yesus begitu. Anda yang menuduh Yesus. Nah, berarti kau tidak menuduh kan? Berarti Anda menuduh kan? Enggak dong, dari narasimu ngapain kau sebut-sebut rangsangan,
Pak Pastor, Oke, itu fisiologis baik. yang Sampai saya jumpa. sampaikan. Sorry, Itu Farid ya. fisiologis, Saya sudah emosi bilang, kan? saya mau berdiskusi dengan orang, tapi kalau menghujat saya nggak mau Di diskusi. mana penghujatannya Pak Ya. Pastor? Anda nggak berikan ke saya Sorry waktu ya, untuk sorry Faruk ya, menjelaskan. sorry ya. Ya, Nangis. kawan-kawan Islam ya, saya mau berdiskusi Nangis. dengan siapa saja. Katanya Pak Tapi Pastor nggak kalau pernah hanya, emosi teman-teman. Ternyata sama Bang Faruk dia emosi. bro, kalau nabimu, Tuhanmu dihina, Aku di mana diserang, menghinanya? dituduh sembarangan. Ya, Ini Pak seluruh Pastor Indonesia yang bisa menuduhnya seperti kacau. itu. Sudah ya, baik ya Faruk ya. Kamu nggak berani kok menjelaskan dengan tegas. Kamu sebenarnya mau jelaskan, mengatakan Pak apa? Pastor nggak kasih kesempatan. Oke, baik ya. Saya tidak mengurusi penghujat. Dia cari lawan diskusi yang lain apa Pastor? Ya, Bisa kamu cari berkondisi lawan sama diskusi Pastor yang ya. bisa kamu bisa saling hujat. Sorry ya Faruk ya. Kalau sama saya enggak. Kalau menghujat itu bukan, saya enggak Pak ini. Pastor nggak bisa Pak Pastor Sorry. argumentasi. Enggak, itu bukan argumentasi. Gini, sorry ya. Takut sama Faruk. Saya tidak ngurusin penghujat. Takut sama Faruk. Kelasmu kelas bawah, bro. Hah? Sorry ya. Kita Kelasmu lanjut kelas bawah. diskusinya Pak Pastor. Kenapa? Biar saya tunjukkan. Enggak, kelasmu kelas bawah. Kan saya sudah bilang dari awal. Ya. Jadi saya sudah bilang dari awal kepada siapapun, saya mau berdiskusi, tapi kalau hanya untuk hujat menghujat, sorry. Itu bukan kelas saya ini pastor, saya ini pendeta. Ya. Saya ini melayani jemaat, bukan penghujat. Sorry ya. Saya tidak ingin memuaskan hawa nafsu Anda untuk saling menghujat. Ya. Buktinya dia nggak berani kan? Apa yang sebenarnya yang dia mau katakan tentang Yesus? Apa? Berani nggak dia ungkapkan argumentasinya? Kan tidak. Gitu ya. Sorry aja ya. Iya, Shalom. Kalau dia berani menjawab, memberikan argumen dengan tegas, ya udah. Dia akan buktikan tuh. Kalau dia nggak bisa buktikan, masuk dia penghujatan. Gitu. Itu Ya, kawan-kawan. Pak Pastor, Shalom. Ya, menang Faruk. Karena saya tidak akan menghujat. Ya, Shalom Pak Pastor, Shalom. Luar biasa. Ketenangan Ya, Pak Pastor Shalom. luar biasa ya di sini. Aduh. Tapi memang dia setiap ini Pak Pastor itu dia memang sifatnya seperti perintah bagindanya ya. Menurut saya itulah perintah bagindanya, sama seperti akhlak kelakuannya. Jadi memang seperti itulah fakta kenyataannya. Nggak usah kita nggak usah balas ke mereka. Iya sih. Kalau dia ini kan dia tinggal jawab aja. Dia pendapatnya apa? Hipotesanya apa di situ tuh? Dia mau menuduh Yesus Kristus apa? Hah? Sama seperti Nandar kemarin. Iya, betul. Tuhan Yesus menikah. Iya. Kan macet dia kan? Nah, sekarang dia mau menuduh Tuhan Yesus melakukan tindakan yang melanggar asusila. Gak berani juga dia kan?